Hari Pers Nasional yang akan diperingati setiap 9 Februari menjadi momentum refleksi terhadap kebebasan pers di Indonesia, termasuk di tanah Papua. Sejak pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, maka tahun ini kita akan memperingatinya yang ke-40 tahun. Namun, di usianya yang terbilang tidak muda lagi, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Jayapura, Lucky Ireu mengatakan, para insan jurnalis di tanah Papua masih menghadapi berbagai tantangan menyangkut keamanan dan kesejahteraannya. Bahkan, Papua berada pada urutan paling bawah dengan indeks kebebasan pers terburuk se-Indonesia. Papua itu pegang rekor, kalau kita mau bilang ya, dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, dan atau mungkin sejak ada indeks itu dihitung, kita selalu juara dari bawah. Naik sedikit, urutan 30, urutan 33, turun lagi ke 34. Ya, kita prihatin ya situasi kayak begitu, bahwa indeks itu bukan dibuat oleh wartawan sendiri, bukan. Dibuat oleh pemerintah. Pemerintah yang mengukurnya supaya indeks kita bisa naik. Dengan kondisi real nyata bahwa kita ada di urutan terbawah, itu menggambarkan situasi kita di Papua tentang kebebasan pers kita, bahwa kita masih paling terendah gitu. Berarti apa? Ancaman terhadap wartawan juga masih tinggi. Kesejahteraan wartawan juga belum terjamin. Liputan-liputannya juga belum maksimal. Dan banyak faktor yang mempengaruhi itu, sehingga kita ada di urutan paling bawah. Lucky mengatakan indeks kebebasan pers yang masih buruk di Papua ditunjukkan lewat sejumlah indikator. Salah satunya kekerasan terhadap jurnalis, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh pemerintah, polisi, TNI, hingga kelompok masyarakat. Apalagi kita di Papua, wilayah yang cukup rawan, di wilayah tertentu ada potensi konflik yang sangat tinggi, situasi kita masyarakat yang banyak juga belum memahami tugas dan fungsi media. Ya, kadang-kadang wartawan mengalami kekerasan, ya, dari masyarakat, bisa juga dari aparat keamanan, bisa juga dari pemerintahan ketika dia melakukan tugas dan fungsinya. Lucky sendiri menjadi korban dugaan intimidasi oleh orang tak dikenal pada Agustus 2021 lalu. Intimidasinya berupa perusakan kendaraan pribadinya yang terparkir di Dermaga Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada Sabtu 7 Agustus 2021. Terdapat 2 keanehan dalam peristiwa ini tersebut. Pertama, tidak ada satupun barang berharga di mobil Lucky yang dicuri, jika oknum yang memecahkan kaca tujuannya untuk mencuri. Fakta berikutnya, 2 mobil lainnya yang parkir berdekatan dengan mobil Ketua AJI dalam kondisi baik-baik saja atau tidak dirusak. Pengrusakan dan intimidasi juga menyasar kendaraan Victor Mambor, pemimpin umum PT Media Jubi Papua yang terparkir di pinggir kediamannya. Hingga pelemparan molotov di depan kantor redaksi Jubi pada 16 Oktober 2024 lalu. Insiden ini mengakibatkan 2 kendaraan operasional Jubi rusak dan menimbulkan kerugian ratusan juta. Hingga saat ini polisi belum mengungkap pelaku teror dan intimidasi tersebut. Lucky berharap seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait lain menghormati tugas serta fungsi media dan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi, yakni melakukan pengawasan terhadap kepentingan publik. Pada dasarnya, wartawan, jurnalis, media itu dia melaksanakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tetapi dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu dia juga rawan dalam mendapatkan tekanan, kekerasan terhadap dirinya, begitu. Sehingga ya ini sebenarnya dia harus dijamin keselamatannya supaya dia bisa melakukan tugas secara bebas, secara terbuka, secara transparan. Dia bisa menyampaikan segala macam informasi yang dia punya, yang dia peroleh sesuai fakta dan data di lapangan kepada publik. Gitu. Itu yang mungkin menurut saya terkait dengan tugas dan fungsi wartawan itu.